pakai air panas atau dipukul aja? Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Yang pertama dipukul mana? Lupa. Ada siapa? Ada siapa? Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Polisi juga masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Saudari PR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian ini telah selesai dengan mediasi. Terjadi ya? Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang, mohon sujud ke saya, dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya, Jang, memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saya di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan bekas siraman air panas di sekujur tubuhnya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi selama 8 jam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto terbakar. Akibat kebakaran ini, sekitar 30.000 ayam yang baru saja dimasukkan kandang ikut hangus terbakar. Dua kandang ayam milik warga terbakar di Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kandang beserta 30.000 ekor ayam hangus terbakar. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. 3 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari penghangat ayam dari tabung gas LPG. Akibat kebakaran, pemilik kandang ayam merugi ratusan juta rupiah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 rumah tiba-tiba ambruk di Jalan Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat. Ya, peristiwa terjadi sesaat setelah hujan lebat melanda hampir sepanjang hari. Tiga bangunan permanen dan semi permanen di Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat ini roboh. Penghuni rumah segera menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah hujan lebat yang mengguyur kawasan ini. Material bangunan yang sudah tua dan lapuk ditambah kondisi cuaca diduga menjadi penyebab robohnya rumah warga. Besar dari jam berapa itu? Dari sore sampai hampir pagi. Ini kejadian jam 4 pagi kan? Ada berapa rumah ini Pak yang ambruk Pak? 3 ya? 3 Pak ya. Pada saat hujan itu Pak, ambruknya ada orang nggak Pak di dalam rumah Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Yang ambruk sebelah sini dulu pertama kali nih. Nah di sini ada yang tidur nih. Cuman dia anaknya ikut bangun, dibangunin papanya.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria di Blora, Jawa Tengah dengan sengaja bolak-balik mengendari motornya di jalan yang baru dicor. Ya, alih-alih minta maaf, pelaku justru marah lantaran menganggap pengecoran jalan tanpa izin. Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, yuk Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dengan, bila saya tanya, izin terkait tertulisnya mana? Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja. Transparan. Kalau, nah, terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah, itu dikerjakan. Ya, ini saya menindaklanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin. Saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sindo Today. 2 orang tewas dan 1 luka berat dalam kecelakaan adu banteng di Mojokerto, Jawa Timur. Diduga salah satu pengendara motor dalam keadaan mabuk dan menyalip truk tangki dengan ugal-ugalan. Pria ini histeris saat melihat jasad anaknya di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Para relawan langsung mengevakuasi ayah korban ke tempat aman. Sebelumnya 2 orang meninggal dunia dan 1 luka berat dalam kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Raya Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban tewas, Francisco Arya dan Reza Aditya, mengalami luka parah di kepala karena benturan. 3 orang korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Pak Ben, informasi di lapangan ini katanya mabuk yang hari ini gimana Pak Ben? Untuk kondisi, apakah pengendara mabuk atau tidak, kami belum bisa pastikan. Nanti pastinya dari tim medis yang memastikan itu. Kedua kendaraan korban kemudian dibawa petugas ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.